Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah sesuai request teman-teman semua nih. Kisah dari Mas Dani SBR. Wow, warung kopi Bang Doni akhirnya launching juga ya, terbit juga, sudah dikirimkan ke kami dan luar biasa sekali kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yuk yang belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Karma untuk sang paman, warung kopi Bang Doni. Pagi itu, nampak Bu Zubaidah tak seperti biasanya. Dirinya banyak melamun, entahlah, tak nampak keceriaan yang biasanya muncul dari wajahnya. Akibat hal tersebut membuat Doni menjadi tak nyaman. Mak ada masalah apaan sih? Kenapa bengong aja deh tadi? Nyengir ngapa mak? Ucap Doni. Makanya gua kuda suruh nyengir. Timpal Bu Zubaidah. Mak sedih ya? Keingetan lagi sama babe? Tanya Doni. Kagak tahu dah Tong. Sebenarnya mak jadi kagak enak sama lu. Mak kagak pernah nyeritain masalah keluarga kita, sampai akhirnya lu malahan taunya dari orang lain, ungkap Bu Zubaidah. Ya, sehari sebelumnya Doni telah mengetahui jika sebenarnya mendiang ayahnya memiliki warisan tanah seluas hampir 1 hektar yang terletak persis di belakang warung yang Doni sewa pada sang paman. Namun karena surat tanah tersebut hilang berbarengan dengan meninggalnya sang ayah yang mendadak, akhirnya tanah tersebut dibiarkan terbengkalai hingga saat ini. Mendengar ucapan dari sang ibu, mimik wajah Doni mendadak berubah menjadi sedih. Ya ampun mak, maksud mak masalah tanah babe? Sumpah mak, Doni mah gak bakal marah sama mak, apalagi kecewa sama alam babe. Kan emak yang ngomong kalau babe pesen sama emak supaya jangan ikut campur masalah tanah warisan tuh, timpal Doni pada sang ibu. Ya tapi ngomong-ngomong, warung lu bagaimana? Lu masih mau jualan di situ? Kan lu habis berantem sama mancing lu, tanya Bu Zubaidah yang memang di hari sebelumnya sang paman yang bernama Pak Ilham berkelahi dengan Doni karena Doni membela keluarga Nani, seorang janda yang telah diteror oleh Pak Ilham alias Begeng. Kebetulan Pak Ilham adalah pemilik warung yang Doni sewa untuk berjualan kopi. Doni mau pindah aja kayaknya deh mak, biar Doni tahu kalau warung sebenarnya berdiri di atas tanah babe. Tapi Doni mah kagak mau ada urusan lagi sama dia mak. Kebetulan juga sih Doni udah dapet tempat deket-deket situ, ungkap Doni. Lu ikhlas ya Tong. Sebenarnya juga emak kesel pas ncing lu bikin warung di situ, apalagi pas bilang lu mau pakai tuh warung, pakai disuruh bayar sewa sama dia. Ya, tapi emak kagak bisa apa-apa. Lagian emak juga kagak mau ribut sama saudara, sahut Bu Zubaidah. Ya, perlu diketahui jika surat tanah milik mendiang sang ayah tidak berada di tangan Bu Zubaidah, surat tersebut lenyap berbarengan dengan meninggal dunianya sang ayah. Iya mak, kagak apa-apa. Biar semuanya Allah yang bales. Mau baik mau buruk biar Allah yang balas ya mak, timpal Doni. Syukur dah kalau lu udah ikhlas. Lu baik-baik ya Tong, jangan terlalu nekat.
Udah orang begitu mah biarin aja, hindarin. Biarin orang lain pada begitu, yang penting kita kagak. Pesan sang ibu pada Doni. Perlu diketahui jika sebelumnya Pak Ilham yang merupakan paman dari Doni ingin menjadikan Nani sebagai istri keduanya. Walaupun kemudian Nani sudah menikah dengan pria lain, Pak Ilham tetap mengincar Nani dengan cara menghilangkan nyawa suami dari Nani melalui cara goib. Sehingga Pak Ilham pun terbukti jika sebenarnya dirinya lah dalang dari meninggal dunianya suami dari Nani. Namun teror Pak Ilham kepada keluarga Nani akhirnya berakhir setelah Doni muncul untuk mencegah niatan busuk sang paman. Ma, tenang aja ya, sekarang mau ada Gembul yang bisa nangkis semua kiriman goib encing, ucap Doni berusaha menghilangkan kecemasan dari sang ibu. Gembul merupakan seorang pemuda yang baru saja lulus dari pesantren yang berasal dari daerah Tegal, Jawa Tengah. Dirinya mengalami musibah dalam perampokan sehingga ditolong Doni lalu ditampung di rumahnya. Tadi sangka-sangka ternyata Gembul memiliki kelebihan dalam berurusan dengan makhluk yang tak kasat mata, sehingga dirinya bisa membantu Doni dalam menghadapi sang paman. Sesaat kemudian muncullah adik Doni yang bernama Bonis dari dalam rumah. Bang Doni yang ganteng, Bonis pinjam motor ya, pinta sang adik memelas. Lah, lu pernah ada motor, ngapain pakai motor gue sih? Tanya Doni. Motor Bonis kagak ada bensinnya bang, jawabnya polos. Emang dasar lu, motor lu kan bukan motor listrik, itu motor kudu diisi sama yang namanya bensin, timpal Doni jengkel. Bonis juga tahu, bukan duitnya orang ada, jawab sang adik lagi. Ya bagaimana ada duit lu pakai buat beli boba terus. Kalian aja tuh motor lu isi pakai air boba, saut Doni lagi. Namun sejengkel apapun Doni pada sang adik, dia tetap menuruti permintaannya karena sebenarnya Doni sangat sayang pada adik perempuannya tersebut. Melihat itu, sang ibu pun ikut dalam pembicaraan. Udah ngapa lu pinjemin aja, mumpung lagi libur, ucap sang ibu pada Doni. Beberapa hari kemudian, warung Doni pun sudah dibuka kembali di tempat yang baru. Dirinya kini sudah tidak menyewa lagi di warung yang diklaim sebagai milik pamannya tersebut. Warungnya kini lebih luas daripada tempat sebelumnya. Terdapat tempat duduk dan meja yang memanjang untuk pembeli yang singgah di warung Doni yang baru. Seiring berjalannya waktu, dengan dibantu Gembul, warung Doni pun mengalami peningkatan dalam hal pendapatan. Ya, dirinya berencana untuk mengembangkannya dengan berniat membuka warungnya selama 24 jam nonstop. Hal itu pun segera Doni diskusikan kepada Gembul. Bul, nih, lu terima upah lu, ucap Doni pada Gembul sambil memberikan sebuah amplop berwarna putih. Loh, apa ini bang? Tanya Gembul kebingungan. Saat itu Doni memberikan sejumlah uang kepada Gembul karena sudah membantu Doni dalam menjalankan bisnis warung kopinya. Dah lu terima aja, ini upah lu, soalnya lu kan udah bantu banyak gua di warung, ucap Doni pada sahabatnya itu. Ya Allah bang, sumpah bang, saya ikhlas. Lagian abang kan selama ini udah mau baik, mau nampung saya, saut Gembul dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Gua kagak mau pakai tenaga orang begitu aja Bul. Lagian warung udah dapet untung kok. Dah, agak apa-apa nyisim buat lu. Rencananya nanti gue mau banyakin stok barang. Sama gue pengen nih warung bukanya 24 jam, ungkap Doni. Kalau begitu saya terima ya bang, terima kasih banyak ini, jawab Gembul. Oh iya, lu ada temen apa saudara kagak? Nih gue rencananya mau nambah orang ini bakal di warung, tanya Doni. Waduh, kalau orang mah saya banyak bang, teman saya dari pesantren dulu, tapi saya harus ke Tegal dulu bang, jawab Gembul. Lah, emang kagak bisa ditelepon apa? Lo ke Tegal mah lama, saut Doni merasa keberatan ditinggal Gembul pergi ke Tegal. Oh iya, saya telepon aja ke pesantren saya, nanti saya suruh telepon ke nomor abang ya, timpal Gembul. Kagak usah ke nomor gua, nih handphone bekas gua bakal lu aja. Itu ada nomornya sekalian udah gua pasangin. Nanti suruh telepon aja ke situ ya, ucap Doni yang seketika membuat Gembul terkejut kembali. Saat itu ternyata Doni tidak hanya memberikan uang kepada Gembul, dirinya juga memberikan handphone second untuk digunakan oleh sahabatnya tersebut. Ya Allah bang, ini bener bang, handphone buat saya. Makasih banyak ya bang, makasih banyak, abang sudah baik banget sama saya, ucap Gembul sambil menunduk lalu memeluk pinggang Doni. Dah biasa aja keles, pinggang gue remuk ini woi, teriak Doni sambil berusaha melepaskan pelukan Gembul.
Bul, lu yang bener apa Bul? Makasih, makasih. Ini pinggang gua pujuk sakit. Bentak Doni karena kesakitan. Maaf bang, maaf. Saya kebawa perasaan bang. Soalnya kan selama ini saya belum pernah punya handphone bang. Gila gembul pada Doni. Setelah kemesraan antar dua sahabat itu selesai, Doni nampak bertanya pada Gembul mengenai situasi warung lamanya. Bul, lu kan bisa lihat makhluk gaib ya? Nah, gue penasaran banget ini sebenarnya. Di warung kita yang lama itu sebenarnya banyak setan kagak sih? Tanya Doni iseng pada sang sahabat. Sebenarnya sih banyak bang. Apalagi di pohon yang persis di belakang warung dulu. Itu gudangnya bang. Tapi mereka nggak berani gangguin abang. Soalnya mental abang itu udah kuat. Ungkap Gembul menjelaskan pada Doni. Wah, yang bener lo Bul. Soe amat ya. Pantesan dulu gue awal-awal sering merinding. Tau gitu sebenarnya geder juga gue. Timpal Doni. Keesokan harinya saat Doni dan Gembul sudah berada di rumah dan sedang menyantap sarapan dari Bu Zubaida, tiba-tiba terlihat Nani datang berkunjung sambil membawa tentengan di tangannya. Melihat itu, Bu Zubaida pun langsung menyambutnya. Assalamualaikum. Salam Nani. Waalaikumsalam. Sambut Bu Zubaida dengan senyuman hangat. Ya Allah Neng, tumben pagi-pagi udah kemari. Tanya Bu Zubaida. Iya Nyak, saya dari rumah. Kebetulan ada titipan dari Babe. Ungkap Nani sambil menyerahkan tentengannya tersebut kepada Bu Zubaida. Duh ilah pakai repot-repot segala. Makasih ya, ucap Bu Zubaida. Oh iya, kebetulan Babe juga nitip salam buat Bang Doni. Ungkap Nani menjelaskan kedatangannya. Ya dah, lu bilang langsung aja ya sama orangnya. Tuh, si Doni sama bodyguardnya lagi mindo di dalam. Ucap Bu Zubaida sambil menyuruh Nani menghampiri Doni yang sedang sarapan di ruang tamunya. Setelah menyerahkan tentengan yang dibawanya kepada Bu Zubaida, Nani pun langsung masuk ke dalam rumah. Di situ, Doni nampak terkejut kala melihat Nani yang tiba-tiba saja sudah berada di hadapannya. Begitu juga dengan Gembul, dirinya langsung menenteng sarapannya menuju ke dalam kamar. Gembul, mau kemana lu? Saya makan di kamar aja bang, gak enak, jawab Gembul sambil berlari-lari kecil masuk ke dalam kamar. Maaf ya bang, Nani ganggu ya bang? Tanya Nani merasa tidak enak. Oh kagak, jawab Doni yang terlihat gugup. Ya jujur saja, sebenarnya semenjak kejadian terakhir saat dirinya membantu keluarga Nani dari teror sang paman, Doni selalu saja terbayang-bayang akan sosok Nani. Entahlah apakah itu yang dimaksud cinta lama bersemi kembali. Bang, ada salam dari Babe. Katanya abang disuruh main ke rumah. Kata Babe ada yang mau diomongin. Ucap Nani sedikit menunduk. Ya deh, nanti abang main ke rumah ya. Ya, si Putri mana? Kok kagak lu ajak? Tanya Doni menanyakan anak dari Nani. Kebetulan Putri Nani titipin sama emak. Soalnya tadi Nani mau ke pasar. Sekalian kesini deh, bawa titipan oleh-oleh dari Babe, jawab Nani. Saat itu Nani menjelaskan jika dirinya sudah tidak lagi menempati rumahnya yang lama bersama sang anak. Ia takut jika nanti didatangi lagi oleh Pak Ilham, paman dari Doni, sehingga Nani pun memutuskan untuk tinggal sementara bersama kedua orang tuanya. Jadi jauh ya sekarang. Ucap Doni yang baru sadar jika ada perkataannya yang salah. Maksudnya jauh gimana ya bang? Tanya Nani penasaran. Agak. Maksud abang, hari ini pan lu jadi jauh kalau pulang dari sini. Balas Doni berusaha meralat ucapannya. Begitu nggak apa-apa bang, Nani udah biasa, saut Nani. Setelah mengobrol panjang lebar, Nani pun berniatan pamit. Namun di situ Doni langsung menawarkan untuk mengantarkan. Gak usah bang, jangan repot-repot. Lagian Nani kan mau ke pasar dulu. Tolak Nani karena merasa tak enak. Namun tak mengapa, di hari itu Doni seperti menjadi pribadi yang berbeda. Dirinya tak lagi menjadi pemuda yang pemalu. Entahlah, udah gak ngapa-ngapa. Lagian kan abang juga ada perlu ke pasar, ucap Doni. Mendapati itu, Nani pun tak kuasa menolak tawaran dari Doni. Dan akhirnya mereka berdua pun berpamitan kepada Bu Zubaida. Nyak, Nani pamit pulang dulu ya, ucap Nani berpamitan dengan Bu Zubaida. Iya dan Neng, baik-baik jalannya. Lu balik sendirian? Tanya Bu Zubaida. Itunya katanya mau dianterin sama Bang Doni. Katanya Bang Doni juga ada perlu ke pasar, jawab Nani pada Bu Zubaida. Pasar?
Tumben, sahut Bu Zubaida. Akhirnya Nani pun berjalan terlebih dahulu dan menunggu Doni di luar pagar rumahnya. Saat itu, Doni terlihat sudah mengganti bajunya dan memakai wewangian karena ia ingin mengantar sang pujanati. Namun, saat ingin berpamitan dengan sang ibu, Bu Zubaida memiliki pikiran iseng untuk menggoda sang anak. Mau kemana ini anak emak? Wangi amat romannya. Udah mandi lu? Tanya sang ibu menggoda sang anak. Anu mak, Doni mau nganter Nani dulu ya. Bentaran, jawab Doni. Nganter Nani? Katanya lo ada perlu ke pasar, mau beli ikan peda lo ya. Goda sang ibu lagi pada Doni. Pansi mak, saut Doni sambil mencari-cari sendalnya. Mak, sendal Doni mana ya? Tanya Doni yang masih nampak kebingungan. Ya mak lupa, tadi sendal lo dipinjam sama Bang Dulo. Udah itu pan ada sendal si Gembul, lo pakai aja ngapa? Saut sang ibu pada Doni. Oh gua kakinya Gembul lebar, longgarnya dipakainya, jawab Doni. Bukannya lu demen namanya yang longgar-longgar, bisik Bu Zubaida meledek Doni sambil melirik ke arah Nani. Si emak apa-apaan sih, kedengeran orangnya, ucap Doni panik yang balik berbisik kepada sang ibu. Dalam hatinya, Doni menggerutu karena sang mak selalu saja meledek hubungannya dengan Nani dengan menyebutnya sendal longgar. Dalam hatinya, Doni menggerutu karena sang mak selalu saja meledek hubungannya dengan Nani yang merupakan janda beranak satu. Pada akhirnya, Doni pun mengantarkan Nani ke pasar hingga ke rumahnya. Namun, ketika saat mereka berdua berboncengan di tengah jalan, tanpa disadari, terdapat seseorang yang sedang mengawasi mereka berdua dari kejauhan. Orang itu adalah Pak Ilham, sosok paman jahat yang memiliki dendam kesumat terhadap Doni. Sambar gledek tuh bocah, berani-beraninya diboncengin Nani. Dikata gue udah nyerah kali. Awas saja lu ya. Geram Pak Ilham yang melihat Doni sedang berboncengan dengan Nani dari dalam mobilnya. Sementara itu, sesampainya Doni dan Nani di rumah, nampak Pak Syaroni, ayahanda dari Nani, menyambut hangat kedatangan Doni. Assalamualaikum Be, salam Doni. Waalaikumsalam. Lu Don, masuk. Nani, bikinin kopi ya 2, pinta Pak Syaroni. Iya Be, jawab Nani. Nampak Pak Syaroni dan Doni berbincang serius di ruang tamu. Di situ Pak Syaroni menyampaikan sesuatu hal yang membuat Doni terkejut. Don, gue pengen ngomong serius sama lu. Nah, permintaan gue ini sifatnya bukan maksa. Gue bakalan nyerahin keputusannya sama lu semua. Tapi gue harap lu jangan ada pikiran lain ya sama gue, ungkap Pak Syaroni yang membuat Doni sedikit kebingungan. Maksud Babe Roni apaan ya? Doni bingung jadinya nih. Tanya Doni penasaran. Jadi begini Don, semenjak si Nani itu ditinggal sama lakinya, banyak laki-laki yang datang ke sini bakal ngelamar dia. Nah, salah satunya encing lu. Cuma pas gue tanyain ke Nani, katanya dia kagak ada yang klop, ungkap Pak Syaroni. Wajar saja jika banyak lelaki tertarik pada Nani. Selain memiliki paras wajah yang cantik, Nani juga seorang wanita yang cerdas, lembut dalam bertutur kata, dan sangat penurut. Namun dari sekian banyak pria yang datang untuk mempersuntingnya, tak seorang pun yang bisa meluluhkan hatinya. Wah gitu ya Be. Nah terus hubungannya sama saya apaan ya Be? Tanya Doni sedikit kebingungan. Nah, masalahnya pas gue ngomongin lo, kayaknya muka anak gue beda. Terus gue denger dari bini gue katanya Nani itu dulu pernah demen sama lo ya. Apa ya bener Don? Tanya Pak Syaroni. Waduh, kalau nggak salah itu saya kurang paham juga deh Be ya, jawab Doni gugup. Nah, sekarang masalahnya lu demen kagak sama anak gue? Desak Pak Syaroni lagi pada Doni. Bagaimana ya? Anu Be, ucap Doni yang semakin gugup atas pertanyaan dari Pak Syaroni. Anu bagaimana sih Don? Sentak Pak Syaroni yang langsung mengagetkan Doni. Demen Be, demen banget. Aduh, spontan Doni terkejut di situ. Wajah Doni pun berubah tersipu malu. Wajar saja karena memang sejak lama dirinya tak pernah mengutarakan isi hatinya. Alhamdulillah kalau emang begitu mah gue sih setuju pakai banget kalau lu bisa jadian sama anak gue, timpal Pak Syaroni. Tapi Be, apa Babe yakin sama saya? Saya kan cuma tukang kopi Be, ucap Doni sedikit minder. Don, lu denger ya, kalau gue cuma lihat materi yang gue tolak kemarin itu, ada yang dokter, ada yang kontraktor, mandor.
Tuh apalagi incing lu tuh, hartanya bejibun. Tapi gua kagak lihat itu semua Don. Yang gua lihat si Nani itu nerima apa kagak, si Nani itu demen apa kagak. Lagian kalau gua lihat-lihat lu tuh kayaknya tipe pekerja keras. Terus yang paling utama, lu rajin ibadahnya. Itu yang gue lihat. Ungkap Pasaroni berusaha menaikkan kepercayaan Doni agar tidak minder dengan keadaannya sekarang. Mendengar kata-kata itu, hati Doni pun berbunga-bunga. Bagaimana tidak, dirinya kini sudah mendapatkan restu dari ayah sang gadis pujanati. Tapi ada satu yang mengganjal hati Doni. Bagaimana dengan Nani sendiri? Padahal selama ini Doni tidak tahu bagaimana perasaan Nani terhadap dirinya. Tapi ada satu nih yang saya mau tanyain. Apaan? Tanya balik Pasaroni pada Doni. Si Naninya mau kagak ya sama saya? Tanya Doni penasaran. Ya lu lihat aja di belakang lu, siapa yang nguping dari tadi? Ungkap Pasaroni sambil menunjuk ke arah belakang Doni. Rupanya selama perbincangan antara Doni dan Pasaroni terlihat Nani dan sang ibu sedang menguping dari balik gorden di ruang tengah. Nani nampak tersenyum sambil tersipu malu, menandakan jika dirinya memang menyukai Doni. Alhasil Doni pun menjadi salah tingkah di tengah situasi yang canggung itu. Tanpa sengaja pandangan Doni tertuju pada sebuah foto yang dipajang di ruang tamu rumah Pasaroni. Di situ Doni pun langsung tersentak dan menanyakan perihal foto tersebut. Maaf ya itu foto zaman dulu Babe ya. Nah, untuk yang di samping Babe siapa ya? Tanya Doni gemetar. Lah, itu mah potong kong lu Haji Hasbuloh. Dulu mau dikenal aja bodong. Lah, emang lu kagak tahu? Tanya balik Pasaroni. Doni tidak menjawab pertanyaan balik Pasaroni karena dirinya masih tertegun dan heran terhadap sosok sang kakek. Bagaimana tidak, saat dirinya baru membuka warung selama seminggu, saat itu sang kakek mendatanginya. Keadaan warung kopi milik Doni yang sebelumnya sepi pembeli berubah menjadi ramai setelah kedatangan sosok kakek-kakek itu. Entahlah, lu ngapa Don? Heran bener lu ngeliat potong kong lu. Emang lu kagak punya fotonya? Tanya Pasaroni lagi yang heran melihat Doni begitu serius melihat foto sang kakek. Maaf di rumah kebetulan mak kagak nyimpen potong kong. Jadinya saya kagak tahu dah rupanya engkong kayak bagaimana. Yang ada cuma foto Babe. Itu juga cuma atu doang. Jawab Doni. Lah, emangnya lu kagak pernah minta potong kong lu sama encing lu si Begeng? Gue pernah Babe Roni pun tahu kalau emak sama keluarga almarhum Babe saya kagak deket. Ungkap Doni. Pasaroni pun menceritakan jika sosok kakeknya Doni dulunya adalah seorang jawara. Tanya itu, kakek bodong juga memiliki berbagai macam pusaka yang membuat dirinya disegani hingga ditakuti oleh banyak orang di zamannya. Maka tak heran, Doni sebagai keturunannya juga memiliki kemampuan yang sama dalam kemampuan bela diri atau silat. Terlihat Doni sangat khusyuk menyimak cerita dari Pasaroni, namun di situ Doni menyembunyikan fakta dari Pasaroni jika dirinya telah bertemu dengan sosok kakek-kakek yang ternyata adalah kakek Doni, yaitu Haji Hasbuloh atau biasa dipanggil Haji Bodong sebelumnya. Akhirnya setelah mengobrol cukup lama, Doni pun berniatan pamit. Di situ Doni mengapresiasi atas restu yang diberikan oleh Pasaroni pada dirinya sebagai calon pendamping dari Nani. Namun Doni meminta waktu karena saat ini Doni sedang fokus untuk merintis usahanya. Dan saat ingin pulang, Doni pun diantar Nani hingga ke pintu pagar rumah miliknya dan berikrar jika sejak itu mereka berdua telah resmi menjadi sepasang kekasih. Di malam harinya, saat Doni dan Gembul sedang menjaga warung kopi di rumah, Bu Zubaida ingin bersiap untuk tidur. Setelah menunaikan ibadah sholat Isya, nampak Bu Zubaida sudah berada di atas kasurnya dan saat sudah pulas tertidur, di dalam mimpinya Bu Zubaida tiba-tiba saja mengalami serangan gaib. Entahlah, di situ dirinya didatangi oleh sesosok makhluk besar berbulu dengan taring panjang yang menjulang ke bawah. Tapelak, Bu Zubaida pun langsung ketakutan. Tubuhnya membeku tak bisa digerakkan. Bu Zubaida hanya bisa berteriak sekeras-kerasnya karena melihat gelagat dari makhluk yang ingin menerkamnya. Namun seketika tiba-tiba saja muncul sekelebatan sosok putih yang langsung menghantam makhluk tersebut. Alhasil makhluk itu musnah seketika, berubah menjadi kepulan asap hitam yang tebal. Melihat pemandangan yang terjadi di depannya, Bu Zubaida gemetar ketakutan sambil di mulutnya tak henti-henti beristighfar. Sekilas Bu Zubaida nampak familiar dengan sosok putih yang barusan menolongnya.
Tapi belum sempat ia melihatnya dengan jelas, Bu Zubaidah sudah tersadar dari mimpinya. Di situ sudah terdapat Doni, Bonis dan juga Gembul yang terlihat mengelilingi Bu Zubaidah. Wajah mereka semua nampak cemas, terutama Bonis sang anak gadisnya yang terlihat menangis sesenggukan. Rupanya tanpa Bu Zubaidah sadari, sedari tadi ia sudah berteriak-teriak sehingga membangunkan Bonis. Lalu mendapati hal itu, Bonis yang panik langsung menelpon kakaknya Doni. Belum juga Doni dan Gembul sempat memberikan pertolongan, Bu Zubaidah sudah terbangun dari tidurnya. "Mak, ngapa sih mak?" tanya Doni cemas. "Iya nih si emak, dia tadi teriak-teriak sendirian," sambung Bonis bertanya pada sang ibu sambil menangis sesenggukan. "Mak tadi ngimpi, mak kayak pengen dicekek sama setan. Serem banget. Tapi tadi emak ditolongin sama kakek-kakek. Mukanya persis banget sama engkong lu," ungkap sang ibu lemas. Mendengar itu, Doni pun langsung tersentak. Mengapa sosok sang kakek selalu muncul saat keluarganya mendapat kesulitan? Kemudian Doni pun menyuruh sang ibu untuk tidur kembali dengan ditemani oleh Boni sang adik. Di kamarnya, Doni pun menanyakan perihal kemunculan sosok kakek-kakek itu pada Gembul. Bul, gue mau tanya." "Ya bang, abang mau nanya apa?" "Apa iya orang yang udah meninggal bisa nongol lagi di kehidupan kita?" tanya Doni. "Setahu saya bang, orang yang sudah meninggal itu tidak bisa lagi berinteraksi sama orang yang masih hidup bang. Ruhnya sudah di alam lain," terang Gembul. "Nah, permasalahannya, engkong gue itu pernah datang nyamperin gue Bul di warkop pas gue belum ketemu lu. Nah, warung gue tuh waktu itu baru seminggu buka, sepi banget kagak kayak sekarang. Nah, terus dia nyuruh tuh gue buat ngambil plastik hitam yang ada di atas warung. Nah, abis itu warung gue langsung rame Bul," ungkap Doni. "Ya bang, kalau menurut saya bang, itu mungkin pusaka punya engkong abang. Soalnya bang, orang zaman dulu tuh suka ninggalin pusaka buat ngelindungin keluarga ataupun keturunannya bang," jawab Gembul. "Oh begono, berarti bener kata Babe Roni ya, engkong gue sakti," ungkap Doni. "Nah terus itu bagaimana mak gue bisa disatronin setan begitu Bul? Emang rumah gue belum dipagerin?" tanya Doni. "Lah, rumah abang kan udah ada pagernya bang, tinggi lagi pagernya." "Bukan pagar itu, tapi pagar gaib gendut," ucap Doni sewot. "Kalau itu belum bang, saya pikir rumah abang mau udah aman." Lalu bagaimana sih? Rumah orang lu pagerin, rumah kita malah kagak. Ya udah bang, nanti saya pagerin. Tapi sekarang kita balik ke warung apa enggak bang?" tanya Gembul. "Kagak usah, bentar lagi subuh, nanggung," jawab Doni. Sementara itu, di suatu tempat di daerah pesisir pantai selatan berdiri sebuah rumah yang nampak jauh dari perkampungan. Rumah tersebut terlihat sangat sederhana karena seluruh bangunannya terbuat dari kayu. Di depannya terparkir sebuah mobil Pajero berwarna hitam yang ternyata mobil tersebut adalah mobil milik Pak Ilham. Saat itu Pak Ilham sedang mendatangi ahli spiritual yang telah dikenal sejak lama yang bernama Bajar Pain. Walaupun memiliki nama asli Arif Priyono, namun banyak orang-orang memanggilnya dengan sebutan Bajar. Saat itu terlihat wajah keduanya nampak panik. "Apa saya bilang? Kamu itu tidak bisa macam-macam sama keluarga kakakmu. Ayahmu itu bukan orang sembarangan. Dia itu menaruh pusaka untuk melindungi keluarga kakakmu," ucap Bajar yang wajahnya terlihat pucat karena kelelahan. "Lah, tapi dulu pas Mbak nyerang abang saya berhasil, ngapa sekarang kagak bisa?" tanya Pak Ilham. "Dulu ketika aku menyerang kakakmu itu berbeda. Dia itu sebenarnya punya kemampuan untuk menahan seranganku. Asalkan kamu tahu Ham, sebenarnya saat itu aku hampir mati karena kakakmu berhasil menangkap sukmaku karena terdesak. Aku bilang kalau aku adalah utusanmu. Di situ terlihat kalau kakakmu itu langsung kaget dan terlihat sedih. Ketika dia lengah, langsung saja aku serang balik," ungkap Bajar menceritakan ketika dirinya merenggut nyawa ayahnya Doni melalui serangan gaib. Di sini terungkap jika yang telah merenggut ayah dari Doni adalah Bajar atas perintah Pak Ilham yang tak lain merupakan sang paman sendiri. "Nah, terus bagaimana ini Mbah?" tanya Pak Ilham. "Ya sudah, nanti aku ikut kamu, biar aku hadapi dari jarak dekat," ucap Bajar memberikan saran.
Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Pak Ilham beserta Bajar dan ajudannya sampai di kediaman Pak Ilham. Di situ telah menunggu istri dari Pak Ilham yang bernama Bu Ina. Bu Ina merupakan wanita asal Subang yang telah lama mendampingi Pak Ilham selama ini. Dirinya termasuk wanita yang penyabar. Bagaimana tidak, dalam menghadapi perangai Pak Ilham yang buruk, dirinya termasuk wanita penyabar. Perlu diketahui, jika di luar Pak Ilham dikenal sebagai orang yang dermawan, namun semua itu hanyalah sekedar pencitraan untuk menutupi segala kebusukannya. Baru pulang ya bang? Tanya Bu Ina. Udah tahu nanya, jawab Pak Ilham ketus. Jadi cepetan dah lu bikinin kopi. Buat gua mantu tuh, 2 orang kasih makan. Perintah Pak Ilham pada sang istri. Mendengar itu, tanpa membantah sedikit pun, Ibu Ina langsung melaksanakan perintah sang suami dengan menyuruh pembantunya untuk melayani Bajar dan ajudannya. Sementara itu di warung Doni, terlihat Doni sedang mengobrol serius bersama Gembul. Gul, gimana? Udah nanyain belum temen lu yang mau kerja di sini? Tanya Doni. Oh, udah bang. Ya kemungkinan 3 hari lagi datang ya bang. Jawab Gembul. Ya udah, berarti kalau nanti dia udah datang, kita langsung buka 24 jam. Oke, siap bang. Jawab Gembul. Tapi tongkrongan dia kayak lu kagak? Tanya Doni. Tongkrongan apa ya bang? Tanya Gembul balik. Badannya kayak lu kagak? Gede kagak? Kalau gede kayak lu, gua kapan kudu nyiapin beras berkarung-karung? Jawab Doni sewot. Tenang aja bang, masih gedean saya dikit. Ucap Gembul. Kalau gitu mah sama aja, sebelis 2 belis, gede-gede juga. Ucap Doni keki. Jauh dari situ, nampak seorang wanita sedang menyetir mobil Nissan Juke berwarna putih. Saat itu, waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Terlihat wanita tersebut sedang asyik mengobrol dengan temannya. Diketahui wanita itu bernama Ivo dan teman di sebelahnya bernama Sundarti. Sun, lu hari ini lembur juga? Kok bisa ya kita barengan? Tanya Ivo saat itu. Ya mbak, kebetulan kantor saya hari ini juga ada lembur. Jawab Sundarti. Lah, lu kalau pulang malam begini, kalau nggak bareng sama gue lu naik apaan? Banyak ojek online kan mbak. Oh iya Sun, lu kenapa sih kalau gue ajak kumpul sama teman-teman gue tuh lu nggak pernah mau? Tanya Ivo. Saya malu mbak. Jawab Sundarti. Kenapa malu? Tanya Ivo lagi. Ya mbak, soalnya kan saya nggak biasa ngumpul-ngumpul. Jawab Sundarti. Ternyata Ivo baru mengenal Sundarti selama 2 bulan. Namun karena kantor mereka berdekatan, Sundarti selalu menumpang pulang pada Ivo. Di situ walaupun berbeda tempat kerja, namun kediaman mereka berdua satu arah. Hingga tiba-tiba saja mobil yang mereka tumpangi berdua mendadak mengalami masalah. Kenapa nih? Mobil gua aneh begini, ujar Ivo yang nampak sedikit panik. Akhirnya Ivo menemukan mobilnya di dekat warung Doni dan seketika dirinya keluar untuk memeriksanya. Namun karena pengetahuannya tentang mobil minim, Ivo hanya terlihat kebingungan. Duh, kenapa nih mobil? Perasaan kemarin habis diservis, ucap Ivo. Tanpa disengaja, Doni melihat Ivo yang sedang kebingungan. Dengan segera Doni pun menghampirinya untuk mencoba membantu. Ya, begitulah Doni. Dirinya tidak akan berdiam diri jika melihat ada orang yang sedang mengalami kesusahan. Mbak, ada apa ya? Apa mobilnya mogok ya? Tanya Doni. Mendengar itu, Ivo pun langsung membalikan tubuhnya. Di situ dirinya sedikit tertegun karena melihat sosok Doni yang muncul tiba-tiba untuk membantunya. Iya bang, mobil saya mogok. Gak tahu kenapa, jawab Ivo sedikit gugup ketika berdekatan dengan Doni. Wajar saja jika Ivo sedikit gugup karena memang Doni ini memiliki wajah yang cukup sedap untuk dipandang bagi kaum awam. Padahal jika dilihat-lihat juga, Ivo memiliki wajah cantik dengan tubuh ideal bagi wanita seusianya. Tak seharusnya dirinya merasa gugup seperti itu. Coba saya lihat dulu ya mbak. Kebetulan saya juga dikit-dikit ngerti perkara mobil mah, ucap Doni yang langsung dengan sigap memeriksa mobil Nissan Juke milik Ivo. Di sini tanpa disangka juga jika Doni memiliki kemampuan untuk memperbaiki mobil. Ilmu tersebut ia pelajari saat Doni masih bekerja di tempat cucian mobil yang merangkap sebagai bengkel. Tak memerlukan waktu lama, mobil milik Ivo pun langsung bisa menyala kembali. Dan ketika Ivo ingin memberikan upah atas bantuan Doni, di situ Doni langsung menolak. Kagak usah mbak, saya ikhlas beneran dah. Udah kagak ngapa-ngapa, mbaknya langsung jalan aja ya, hati-hati, ucap Doni menolak pemberian Ivo. Yang bener bang,
Saya jadi nggak enak nih. Ya Mbak beneran, gak apa-apa. Jangan panggil Mbak dong. Panggil Ivo aja ya. Ucap Ivo sedikit centil kepada Doni. Ya Mbak Ivo. Ivo, raut Doni sedikit gugup. Akhirnya Ivo pun kembali melanjutkan perjalanan. Sun, kalau nggak tadi nggak turun sih? Padahal yang bantuin kita tuh orangnya ganteng tahu. Ujar Ivo yang nampak bersemangat. Ya Mbak nggak apa-apa. Saya juga udah lihat kok tadi dari dalam. Tak berapa lama mereka pun sampai di tempat biasa Sundarti turun. Sun, rumah lu di mana sih? Kok kalau turun di sini terus? Gue lihat-lihat ini kan tanah kosong, nggak ada rumah. Emangnya lu nggak takut? Tanya Ivo. Ya Mbak nggak apa-apa, saya udah biasa kok. Logian di situ kan ada jalan kecil masuk ke dalam arah rumah saya. Jawab Sundarti. Setelah menurunkan Sundarti, Ivo pun langsung menginjak pedal gasnya dalam-dalam karena tempat temannya turun itu memang terlihat sangat sepi. Sementara itu di warung Doni, dirinya melihat jam di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 malam. Terlihat jalanan juga sudah mulai sepi dan tak ada satupun pembeli yang menghampiri warungnya. Seketika mata Doni melirik Gembul yang berada di luar sedang asyik dengan handphonenya. Ia pun menyuruh Gembul untuk beristirahat di dalam. Bul, lu kalau main handphone jadi luar, masuk angin lu. Sini dalam, ujar Doni. Semenjak mendapatkan handphone dari Doni, memang Gembul selalu melihat-lihat YouTube yang berisikan ceramah-ceramah dari para kiai ternama. Dan yang paling disukainya adalah ceramah dari Gus Baha. Ya bang, jawab Gembul singkat. Baru saja Gembul beranjak dari tempat duduknya, tiba-tiba astagfirullah, terdengar suara seperti hantaman benda keras yang menghantam atap warung milik Doni. Apaan itu Bul? Tanya Doni. Duh, gak tahu bang, tapi hawanya kok beda ya bang, ujar Gembul yang merasa curiga. Firasat Gembul tepat. Ternyata saat itu terdapat bola api yang menghujam di atas warung Doni. Tanpa menunggu aba-aba, Gembul pun langsung duduk berzikir, dilanjut merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Melihat itu, Doni hanya bisa melongo terdiam. Dirinya tak bisa berbuat apa-apa bila menyangkut urusan goib. Namun Doni mencoba membantu dan berimprovisasi dengan cara mengipas-ngipaskan buku yang berisikan data penjualan warung ke arah Gembul. Fikirnya hal tersebut dapat membantu Gembul agar lebih nyaman saat dirinya sedang berzikir. Setelah selesai berzikir dan merapal ayat-ayat suci Al-Quran, Gembul mulai membuka matanya. Bang, abang lagi ngapain sih bang? Tanya Gembul. Mendengar itu Doni pun menghentikan kibasannya. Dengan wajah polosnya Doni berkata, gimana Bul? Udah beres belum lu baca doanya? Ya udah bang, tapi abang ngapain ini di depan saya? Tanya Gembul melihat kelakuan Doni yang terlihat nyeleneh. Yaelah Bul, gue cuma pengen bantuin lu. Lah kali aja lu dikipasin jadi lebih khusyuk zikirnya, jawab Doni sambil terus memegang buku di tangannya. Makasih bang, tapi anginnya bikin saya mules, saut Gembul. Yaelah udah dah. Itu tadi apaan Bul? Kenceng banget ya suaranya, tanya Doni penasaran. Itu kalau nggak salah banaspati geni bang. Jenis teluh ini lewat udara, bentuknya bola api. Sumber kekuatannya dari ketakutan korbannya. Tapi untungnya kita berdua ndak takut, jadi kekuatannya nggak besar, terang Gembul pada Doni. Oh begitu ya, tapi emang sebenarnya gua kagak takut, cuma kaget doang, kila Doni. Di situ mereka berdua menyadari jika terdapat serangan-serangan yang mulai intens pada Doni dan keluarganya. Bul, ini kagak bisa dibiarin nih Bul. Udah, kita tutup aja warungnya. Kita pergi ke rumah encing gue sekarang. Kagak bisa dibiarin nih, ujar Doni yang mulai merasa emosi. Duh, maaf bang, kalau bisa jangan sekarang bang. Lah emang apa Bul? Udah panas ini, sampai ubun-ubun. Iya bang, sabar bang. Sekarang saya lemes bang. Soalnya gara-gara banaspati tadi, tenaga saya habis bang. Jelas Gembul menolak ajakan Doni. Cek elah lu mah bagaimana sih? Makanya sering olahraga biar fit badan lu. Ya bang, maaf, sahut Gembul lemas. Akhirnya Doni pun mengurungkan niatannya untuk mendatangi sang paman di malam itu. Keesokan harinya Doni memberitahukan tentang kejadian semalam pada ibunya. Dirinya merasa lelah akan ulah sang paman. Don, lu yang sabar ya, jangan sampai emosi. Gitu-gitu juga kan dia masih encing lu, ungkap Bu Zubaida mencoba menenangkan hati Doni. Lah tapi ini kagak bisa didimin lagi mak. Doni takut nantinya emak sama Bonis yang jadi korban.
Lu tenang aja ya Tong. Makan selalu berdoa, minta perlindungan sama yang maha kuasa. Umur itu Allah yang nentuin. Timpal Bu Zubaida. Mendengar ucapan sang ibu, Doni nampak tak bisa berkata apa-apa. Terkadang Doni merasa heran atas sikap ibunya yang sangat penyabar. Oh iya mak, nanti Doni mau ke rumah Nani ya. Lah, lu emang udah serius? Beneran lu mau sama dia? Tanya sang ibu. Lah, pan kemarin Doni udah ngomong sama emak kalau Doni mah serius. Cuma kan Doni minta waktu. Soalnya pan Doni sekarang lagi ngerintis bisnis. Saut Doni. Iya ya emak lupa. Alhamdulillah dah kalau begitu. Tapi lu hati-hati ya Tong. Jangan suka berduaan. Nanti takut hilap. Kasihan anak orang deh ya. Ucap sang ibu mengingatkan. Iya mak, Doni juga kagak pernah jalan berduaan. Pan belum murim. Ketemuan palingan juga di rumahnya. Jawab Doni. Sementara itu, di rumah Pak Ilham nampak Mbah Jar sedang terbaring lemas tak berdaya. Dirinya tak menyangka jika serangannya itu berbalik pada dirinya. Melihat keadaan itu, Pak Ilham nampak frustasi. Asu, ternyata aku salah. Gak nyangka anak-anak sialan itu sakti juga, gerutu Mbah Jar sambil memegangi dadanya yang kesakitan. Aduh, terus bagaimana ini Mbah? Sebenarnya kan saya bawa Mbah itu bukan bakal ngurusin ponakan saya doang, tapi ada proyek lain yang butuh tenaga si Mbah, ujar Pak Ilham. Selain memiliki ruko dan kontrakan, Pak Ilham juga bergelut di bidang pembebasan lahan dan jual beli tanah, sehingga tak heran jika Pak Ilham memakai jasa Mbah Jar untuk memuluskan usahanya tersebut. Namun, tak berapa lama tiba-tiba saja muncul Bu Zubaida di depan rumah Pak Ilham. Di situ Pak Ilham pun terkejut. Assalamualaikum, salam Bu Zubaida. Namun bukannya membalas salam sang kakak ipar, Pak Ilham malah menanyakan alasan Bu Zubaida datang ke rumahnya. Tumben si Mpok datang. Perlu apaan Pok? Tanya Pak Ilham ketus. Anehnya, mendapati perlakuan itu Bu Zubaida terlihat tenang. Tak ada rasa gugup sedikit pun pada dirinya. Bu Zubaida juga seperti pribadi yang berbeda. Pembawaannya tenang, namun ucapannya terdengar tajam seperti pisau yang siap menusuk sasarannya. Dengan nada datar, Bu Zubaida pun berkata, gue denger-denger lu sempet berantem sama anak gue si Doni. Emangnya ada apaan geng? Kenapa lu berantem sama ponakan lu sendiri? Tanya Bu Zubaida sambil menatap tajam Pak Ilham. Dengerin ya Pok, bilangin tuh sama si Doni, jangan suka dah ngurusin urusan orang. Untung aja saya masih mandang ponakan. Kalau kagak bisa celaka dia Pok, ucap Pak Ilham dengan nada agak tinggi. Ya itulah Pak Ilham, terkadang ucapan yang keluar dari mulutnya tak sama dengan realita yang terjadi. Namun Bu Zubaida hanya tersenyum kecil menanggapinya. Celaka, bukannya lu yang kalah. Bukannya lu yang mau ngawinin anak si Roni. Roman sekarang anak gue udah bisa ngadepin lu geng. Lah, maksud Mpok apaan nih? Emangnya siapa yang mau kawin, ha? Mpok kira saya bohong? Teriak Pak Ilham yang kekeh pada ucapannya. Geng, udah ya, lu jangan bohong lagi. Gue tuh udah sabar sama lu, geng. Gue ditinggalin suami pas lagi hamil. Gue udah ngorbanin kagak make warisan abang lu bakal gedein anak-anak gue ampe sekarang. Terus yang paling bikin gue sakit hati, gue tahu ternyata lu yang udah nyelakain abang lu sendiri, ucap Bu Zubaida yang matanya mulai terlihat kemerahan. Mendengar itu, Pak Ilham pun langsung terkejut. Dirinya tidak menyangka jika sang kakak ipar selama ini telah mengetahui semua perbuatannya. Abang lu pesen sama gue supaya jangan ampe make tanah warisan. Soalnya kalau lu tahu gue yang pegang surat tanah itu, lu pasti bakal matiin gue sama anak-anak gue waktu itu, ujar Bu Zubaida lagi menguak rahasia yang tersembunyi selama ini. Ya, hilangnya surat tanah milik mendiang suaminya itu merupakan settingan dari Bu Zubaida. Hal itu dilakukan agar kala itu dirinya dan anak-anaknya terhindar dari ancaman Pak Ilham. Jadi selama ini tuh surat ada Mampok? Tanya Pak Ilham terbata-bata. Gue harap lu berhenti. Lu stop dah semua kegilaan lu selama ini. Cuma demi harta lu tega ngilangin nyawa saudara lu sendiri. Sekarang yang harus lu pikirin, apa Allah bakal maafin? Apa Allah bakal maafin semua dosa-dosa yang udah lu bikin selama ini? Ujar Bu Zubaida sambil beranjak pergi meninggalkan Pak Ilham seorang diri di situ. Pak Ilham hanya diam membisu. Dirinya masih tak percaya jika sang kakak ipar berkorban untuk menyembunyikan rahasia yang besar selama ini.
Perempuan sundelan. Kalau gue tahu dia yang nyimpen tuh surat dari dulu, udah gue habisin. Umpat Pak Ilham dalam hati. Namun baru saja dirinya berbalik badan dan ingin masuk ke dalam rumah, di situ sudah terdapat Bu Ina yang sedang berdiri di balik pintu rumahnya. Ternyata Bu Ina mendengar semua pembicaraan antar suaminya dan Bu Zubaidah. Dirinya terlihat menangis. Ia tak menyangka betapa busuknya hati sang suami selama ini. Bang, bener, apa bener semua yang dibilang barusan sama Pak Zubaidah? Jawab bang, jawab, teriak Bu Ina pada sang suami. Ya lu ngapain sih? Kagak bener itu, bohong, ucap Pak Ilham berusaha berkilah. Bang, selama ini Ina udah sabar sama abang. Ina kagak nyangka kalau abang tega kayak begitu. Pantesan bang, selama ini abang ngelarang Ina bakal main ke rumah Pak Zubaidah. Sekarang juga Ina minta cerai. Ina kagak sudi punya suami pembunuh, teriak Bu Ina pada suaminya. Mendapat itu kembali Pak Ilham hanya bisa terdiam, tak berkata apa-apa. Ia terkejut melihat sang istri yang biasanya pendiam kini berubah menjadi pemberontak dan emosional karena telah mengetahui seluruh perbuatannya di masa lampau. Sebenarnya Bu Ina ini bukanlah orang sembarangan. Dirinya merupakan anak dari pejabat di daerahnya. Tak heran jika bisnis Pak Ilham mengenai pembebasan lahan selalu saja berjalan lancar. Namun sekarang Bu Ina berencana akan meninggalkan Pak Ilham. Di rumah Doni, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore, Doni dan Gembul baru saja pulang dari musola. Saat itu Doni sedikit heran karena nampak sang ibu yang sedang duduk terdiam di ruang depan rumahnya sambil memandangi sebuah map besar di depannya yang diletakkan di atas meja. Assalamualaikum, salam Doni dan Gembul. Waalaikumsalam, jawab Bu Zubaidah. Malah ngapain, bengong aja. Map apaan mak? Ucap Doni melemparkan pertanyaan pada sang ibu. Duduk dah, mak pengen ngomong sama lu, ucap Bu Zubaidah pelan dengan wajahnya yang datar. Di situ Bu Zubaidah langsung mengatakan semuanya. Ternyata selama ini dirinya lah yang menyimpan surat tanah milik mendiang ayahnya karena suatu alasan, dan alasannya tersebut membuat Doni menjadi sangat emosional. Betapa tidak, Doni baru mengetahui jika penyebab ayahnya meninggal adalah karena ulah dari sang pamannya sendiri, yaitu Pak Ilham alias Begeng. Namun di situ Bu Zubaidah kembali menyampaikan jika di akhir hayatnya sang ayah melarang untuk seluruh keturunannya untuk membalaskan dendam kepada sang paman karena mendiang ayahnya ingin ada lagi pertumpahan darah antar saudara. Mendengar itu, Doni pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya sambil memeluk sang ibu yang ikut menangis. Dan saat tengah diliputi rasa sedih antara Bu Zubaidah dan Doni, tiba-tiba muncul Bonis, sang adik yang ikut memeluk keduanya. Saat itu Bonis pun berkata, Bang mau kawin ya? Malah sedih sih bukannya seneng, tanya Bonis pada sang kakak. Lah, siapa mau kawin? Saut Doni sambil mengelap air mata yang menetes di wajahnya. Lah, ini ngapa pada nangis? Tanya Bonis lagi penasaran. Tapi juga lu tahu, saut Doni yang langsung beranjak pergi menuju kamarnya. Melihat itu, Bu Zubaidah yang tadinya bersedih berubah menjadi tersenyum karena melihat tingkah konyol kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, warung Doni pun mulai buka selama 24 jam karena teman dari Gembul sudah datang dan siap bekerja, namanya Jumeri. Dan ternyata perawakannya tak jauh berbeda dari Gembul. Namun Jumeri ini sedikit lebih pendek daripada Gembul. Bener kata lu, Bul, gedean lu daripada temen lu. Ya bang, saya kan gak pernah bohong sama abang, saut Gembul. Gua kudu bikin kandang kayaknya nih. Bikin kamar maksudnya bakal lu berdua, ucap Doni. Loh, emang kenapa gak di kamar abang aja? Tanya Gembul. Wah gak mau sekamar sama gajah, bagian sekarang ada 2. Bisa hancur kamar gua, timpal Doni meledek Gembul. Ya kalau itu terserah abang aja, ucap Gembul yang selalu saya sabar ketika menerima ledekan dari Doni. Setelah itu di tengah Doni yang sedang duduk di sebelah warungnya, dirinya nampak sedang memandang matahari yang mulai tenggelam. Tiba-tiba saja pandangannya terhalang oleh kehadiran sesosok wanita cantik memakai pakaian kerja dan selendang di lehernya. Ternyata itu adalah Ivo, wanita yang sempat ditolongnya tempo hari. Saat itu Ivo nampak menenteng sebuah bungkusan berisi chiffon cake pandan yang dibelinya di Holland Bakery. Assalamualaikum bang, salam Ivo. Waalaikumsalam mbak. Neng, siapa ya? Lupa saya namanya, jawab Doni yang nampak gugup. Saya Ivo bang, yang waktu itu abang tolong pas mobil saya mogok.
Ya ampun, iya Ivo. Yang kagak mau dipanggil Mbak ya. Masih inget saya. Ngomong-ngomong, ada perlu apa ya datang kemari? Tanya Doni. Ini Bang, saya mau ngasih kue ini. Soalnya saya kan belum ucapin terima kasih waktu itu. Ucap Ivo memberitahu alasan kedatangannya. Sebenarnya selain ingin memberikan kue itu, Ivo ingin bertemu lagi dengan Doni. Karena tanpa Doni ketahui, Ivo telah jatuh hati padanya. Yalah po, ngapain repot-repot? Kan saya udah bilang, saya mah ikhlas, saut Doni yang merasa tak enak hati. Di situ, Ivo tidak menyadari jika Doni memanggilnya dengan sebutan Empok, bukan namanya Ivo. Gak apa-apa Bang, sekalian arah pulang kok, makanya saya mampir. Timpal Ivo. Emangnya waktu itu dari mana dah ya? Malam banget, terus mana sendirian lagi? Ujar Doni berusaha membuka perbincangan. Di situ Ivo sempat heran karena sebenarnya saat itu dirinya berdua dengan temannya yang bernama Sundarti. Namun Ivo pun nampak tak terlalu memikirkan. "Oh, saya dari pulang kerja Bang. Kebetulan lembur waktu itu," jawab Ivo. Akhirnya mereka berdua pun larut dalam perbincangan dan setelah agak lama Ivo pun lalu pamit pulang. Di situ dirinya sempat meminta nomor handphone Doni dengan beralasan ingin menambah banyak teman. Mendapati itu tentu saja Doni tak bisa menolak karena pikirnya itu akan menjadi pertemanan yang biasa. Saat di dalam mobil, ternyata terdapat Sundarti yang menemaninya juga saat itu. Dan seperti biasa, Sundarti tak ikut turun untuk menemui Doni. "Sorry Sun, lama," ucap Ivo pada Sundarti. "Ya Mbak, gak apa-apa. Lu kenapa sih gak ikut turun? Padahal Doni orangnya ganteng tahu," ujar Ivo. "Saya malu Mbak, lagian terus saya ganggu. Soalnya kayaknya Mbak Ivo suka sama dia ya," ucap Sundarti yang membuat Ivo tersipu malu. Iya juga sih Sun, lagian kalau gue perhatiin itu dia kayak Lee Min Ho, itu loh aktor Korea. Jadi gimana gitu kalau deket dia, ucap Ivo yang nampak bahagia ketika membicarakan Doni. "Gitu ya Mbak," saut Sundarti. Tapi kata dia tadi pas malam itu dia kagak ngeliat lu deh Sun. Katanya gue sendiri. Aneh ya, padahal kaca film mobil gue kan gak gelap-gelap amat, ucap Ivo. "Apa iya Mbak?" saut Sundarti ikut keheranan. Akhirnya Ivo pun beranjak pulang dengan hati yang berbunga-bunga karena telah bertemu dengan lelaki pujaannya. Sedangkan Doni tak menyadari jika ada wanita lain yang menyukainya saat itu kecuali Nani yang saat ini menjadi kekasihnya. 1 minggu kemudian didapati Pak Ilham alias Begeng telah diciduk oleh pihak kepolisian karena dirinya disinyalir terlibat dalam organisasi mafia tanah. Hal itu bermula karena tiba-tiba saja muncul berbagai bukti dan juga saksi-saksi yang memberatkannya. Wajar saja karena saat ini Pak Ilham telah ditinggalkan oleh istrinya Bu Ina, yang ternyata Bu Ina lah yang selama ini melindungi Pak Ilham dalam segala urusan proyek jual beli tanah yang dilakukan oleh Pak Ilham. Melalui para koleganya, Bu Ina selalu mempermulus segala urusan proyek yang dilakukan oleh Pak Ilham, walaupun terkadang melalui cara-cara yang tidak benar. Namun karena saat itu Bu Ina sangat mencintai sang suami, Bu Ina selalu menutupi semua kesalahan Pak Ilham. Dan kini Bu Ina seperti baru menyadari jika selama ini dirinya telah memperjuangkan orang yang salah. Dirinya juga seperti orang yang baru tersadar dari hipnotis karena sebenarnya Bu Ina sebelumnya telah diguna-guna oleh Pak Ilham dengan dibantu oleh Bajar. Namun karena peristiwa terakhir saat Bajar menyerang Doni dan Gembul itu mengakibatkan Bajar terluka parah akibat serangan yang berbalik ke arahnya, seakan-akan membuat ilmunya luntur, termasuk guna-guna yang dilakukannya terhadap Bu Ina. Dan kini Pak Ilham telah berada di dalam tahanan seorang diri. Tak ada lagi yang membantunya. Sang istri pun telah pergi meninggalkannya. Begitu juga dengan guru spiritualnya Bajar. Karena tak berselang lama Bajar pun meninggal dunia akibat luka parah terakhir yang dideritanya. Selesai. Wow, luar biasa sekali Bang Doni. Dengan logat Betawinya yang kental ya. Jadi idola baru nih sepertinya nih. Dan bagaimana kolaborasi antara Doni dan Gembul ya berhasil mematahkan kiriman dari Cing Ilham atau Cing Begeng nih, biasa dipanggil Begeng. Luar biasa sekali. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya, yang mana pada akhirnya paman dari Doni yaitu Pak Ilham
yang sudah memakan bagian warisan daripada keluarganya Doni, pada akhirnya harus merasakan kehancuran setelah istrinya pergi meninggalkan dia, yaitu Bu Ina ya. Bagaimana Bu Ina ternyata adalah orang yang selama ini menopang bisnis Pak Ilham. Jadi ketika Bu Ina meninggalkan Pak Ilham hancurlah di situ, sampai pada akhirnya ia dipenjara karena kasus jual beli tanah. Dan Mbah Jar, waduh Mbah Jar ini kurang ajar banget ya. Ternyata Mbah Jar inilah ya yang sudah melancarkan aksi mengirimkan santet kepada orang tua daripada Doni, yang mana akhirnya meregang nyawa. Luar biasa sekali di sini, semuanya akhirnya mendapatkan akibatnya. Dan semakin menarik nih kisah cinta antara Doni dan Ani, apakah sampai ke jenjang pernikahan. Tapi ini Bu Jubaidah ngeselin juga nih, dia yang pertama nyomblang-nyomblangin anaknya, pas udah giliran udah jadian diledekin lagi pakai masalah sendal longgar lagi, kan kurang ajar banget ya Bu Jubaidah. Tapi Bu Jubaidah ini hanya bercanda ya, jadi memang orang-orang Betawi itu identik dengan bercandaan yang ceplos-ceplos. Jadi pakai aja tuh sendal itu, ya kan? Sendal si gembul, agak mau ama longgar. Pokoknya lu demen sama yang longgar-longgar, kan ngeselin banget, keren banget. Untuk Mas Dani SBR, kisahnya keren, pakai banget, ditunggu lagi kelanjutannya yang pastinya tidak kalah serunya. Oh iya, terakhirnya juga muncul Ivo nih. Sosok Ivo muncul, bagaimana Ivo menaruh hati juga terhadap Doni. Apakah Ivo dan Nani akan bersaing? Dan Doni milih siapa? Wah, ini sanjuk saingannya ya kan. Aduh, keren banget pokoknya. Sekali lagi semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri ya. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, mungkin yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan kisah barusan, diklik yuk tombol like, tombol jempolnya, atau boleh di-share juga link videonya ke teman-teman yang lain ya, agar juga merasa ikut terhibur. Dan buat teman-teman, sekali lagi buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung nih tapi lupa deh belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Bagi yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.